Saya Gasta, selaku scholastic teacher untuk program SNBT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan outline silabus program persiapan SNBT Akses. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan SNBT itu? Jadi SNBT itu merupakan salah satu cara untuk masuk ke perguruan tinggi selain daripada nilai rapor dan nilai mandiri. Jadi untuk SNBT ini diambil nilai tes yang akan diujikan kepada siswa. Nah, di dalam SNBT ini terdapat beberapa subtes yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi tujuan daripada untuk tes ini yaitu untuk menguji kemampuan kognitif, pemahaman, dan pengetahuan siswa dari 7 tes yang akan diujikan. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan kuantitatif yang terdiri dari 15 soal dalam jumlah waktunya 20 menit. Kemudian yang kedua, kemampuan penalaran umum, jumlah soalnya 30 dan diberikan waktu 30 menit. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, terdiri dari 20 soal dalam waktu 15 menit. Yang keempat, kemampuan memahami bacaan dan menulis, terdiri dari 20 soal dalam waktu 25 menit. Yang kelima, penalaran matematika, ada 20 soal, waktu pengerjaannya 30 menit. Yang keenam, literasi bahasa Indonesia, terdiri dari 30 soal dan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Dan yang terakhir itu ada literasi bahasa Inggris, terdiri dari 20 soal dalam waktu 30 menit. Jadi berdasarkan 7 subtes yang akan diujikan di SNBT ini, kurang lebih ada 3 pelajaran yang diujikan dalam SNBT. Yang pertama itu ada matematika, yang kedua itu bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Nah, dari subtes yang akan diujikan dalam SNBT ini, program akses itu akan membuat modul yang isinya itu cakupan materinya itu sebagai bahan yang akan diakses oleh siswa dalam sesi belajar untuk mempersiapkan semua pengetahuan dan keterampilan yang diujikan untuk dapat dikuasai oleh masing-masing siswanya. Nah, di modul yang telah kita buat atau yang kita rencanakan itu nantinya akan dibagi lagi atau kita persingkat atau kita ringkaskan itu menjadi 5 subtes yang akan dimasukkan ke dalam modul ini. Yang pertama itu kemampuan penalaran umum. Yang kedua itu pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis, PPU dan PBM. Yang ketiga literasi bahasa Indonesia. Keempat literasi bahasa Inggris. Dan yang kelima pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Yang pertama itu kemampuan penalaran umum, berarti menguji kemampuan penalaran siswa dalam mengatasi berbagai macam masalah. Nah, di dalamnya ini ada gabungan antara pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Jadi diujikan penalarannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, itu pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PPU dan PBM. Nah, untuk modul yang akan dirancang itu untuk subtes ini digabung menjadi satu karena kurang lebih materinya itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi digabung saja agar lebih ringkas dan lebih efektif. Nah, untuk yang ketiga itu adalah literasi bahasa Indonesia. Jadi untuk subtes modul kedua dan ketiga itu kurang lebih mata pelajaran yang akan diujikannya itu berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk yang kedua itu berkaitan dengan teknis atau teknis daripada pelajaran bahasa Indonesianya, sedangkan yang ketiga itu berkaitan dengan kemampuan daripada siswanya untuk memahami suatu bacaan atau teks dalam bahasa Indonesia tentunya. Dan yang keempat
literasi bahasa Inggris, ini hampir mirip dengan literasi bahasa Indonesia, berkaitan dengan berbagai macam bacaan atau teks dalam bahasa Inggris. Nah, yang kelima itu pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Jadi untuk poin yang kelima, subtes yang kelima ini berkaitan dengan pelajaran matematika. Digabung juga karena agar efektif dan lebih ringkas karena materinya berkaitan. Nah, untuk yang pertama, kemampuan penalaran umum, itu submaterinya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penalaran analitik. Nah, isinya ini ada urutan, posisi, atau juga himpunan. Yang kedua itu berkaitan dengan penarikan kesimpulan logis. Isinya itu ada pernyataan. Yang kedua itu ada ingkaran negasi, pernyataan majemuk, pernyataan berkuantor, silogisme. Nah, di penjelasan selanjutnya itu sudah masuk ke subtes yang ketiga, submateri yang ketiga, yaitu kesesuaian pernyataan. Yaitu berdasarkan pernyataan, premis, paragraf, wacana. Di dalamnya itu ada pernyataan benar salah, pernyataan sebab akibat, pernyataan menguatkan atau melemahkan, dan yang terakhir kesesuaian pernyataan berdasarkan data visual. Nah, yang terakhir itu adalah penalaran kuantitatif. Itu berkaitan dengan pola bilangan dan deret, aritmatika sosial. Sudah. Jadi untuk yang pertama atau KPU, isi modulnya berkaitan dengan 4 pembahasan utama tadi. Nah, dilanjutkan ke pembahasan submateri selanjutnya, yaitu pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di dalam submateri ini isinya itu adalah yang pertama, pengetahuan kebahasaan Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga itu font dan fonem. Keempat, morfologi, yaitu pembentukan kata, imbuhan, dan pembentukan frasa. Yang kelima, semantik, berkaitan dengan makna kata. Sintaksis, berkaitan dengan tata kalimat. Dan yang terakhir, paragraf dan wacana. Submateri selanjutnya itu adalah literasi bahasa Indonesia. Nah, di literasi ini yang pertama akan membahas informasi umum dalam teks, kemudian memahami informasi khusus atau detail dalam teks. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca untuk mengambil kesimpulan dan mensintesa dari wacana atau teks. Yang keempat, memahami fakta dan opini. Dan yang kelima, itu memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks sastra. Selanjutnya itu adalah literasi bahasa Inggris. Nah, cakupan submaterinya itu ada reading comprehension skills to approach different kinds of text. Yang kedua, skimming for main ideas. Yang ketiga, scanning for state and unstated details. Yang keempat, drawing inferences. Yang kelima, recognizing author's tone, opinion, and purpose. Yang keenam, recognizing relationship of idea through the use of inferences and organization of the text. Yang ketujuh, recognizing paraphrases. Yang kedelapan, understanding meanings of word or phrase and context. Dan yang terakhir, dealing with pair passage. Nah, itu untuk submateri literasi bahasa Inggris. Kemudian submateri pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Nah, di sini yang pertama itu akan membahas strategi menggunakan pengetahuan dan penalaran kuantitatif dalam mengerjakan soal-soal PK dan PM. Yang pertama caranya itu dilakukan proses eliminasi, kemudian menggunakan perkiraan kasar. Selanjutnya menghindari jawaban jebakan, dan yang terakhir langkah pengerjaan tipe soal, yaitu dengan penyelesaian masalah atau kecukupan data. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan penalaran matematika dasar. Nah, di sini berisi sistem bilangan dan operasi bilangan, himpunan dan operasi himpunan, pola bilangan, barisan dan deret, aljabar dan fungsi matematika. Nah, di sini ada turunan daripada materi aljabar dan fungsi matematika. Di dalam itu ada eksponen dan logaritma, persamaan linear, persamaan kuadrat, pertidaksamaan, dan juga fungsi. Dan ada statistika, aritmatika sosial, dan geometri. Itu turunan dari
pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Nah, jadi setelah tadi sudah dijelaskan isi daripada modul yang telah digabung menjadi 5 submateri. Nah, di sini ada pengalokasian poin untuk pembelajaran modul akses. Nah, yang dimaksud dengan alokasi poin ini, jadi nanti setiap siswanya itu dalam proses pembelajarannya akan mengumpulkan poin-poin. Jadi dalam pengembangannya, kerangkanya itu nanti akan dibuat berdasarkan gamification. Jadi seperti permainan. Nah, bagi siswa yang telah mengumpulkan poin-poin yang sudah dicukupkan atau direncanakan, nah siswa tersebut nanti bisa melanjutkan untuk mengerjakan submateri yang akan dikerjakan selanjutnya. Tetapi jika siswa tersebut belum mencapai poin atau target poin yang ingin dicapai, siswa tersebut belum dapat untuk melanjutkan pengerjaan submateri selanjutnya. Jadi tiap-tiap submateri ini terdapat batasan-batasan poin yang harus dicapai oleh masing-masing siswanya. Yang pertama, kemampuan penalaran umum totalnya itu ada 900 poin yang terbagi menjadi 9 jam dalam 6 sesi pertemuan. Yang kedua, pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan menulis itu juga 900 poin dibagi menjadi 9 jam dan 6 sesi. Jadi untuk totalnya untuk submateri kedua durasinya itu 18 jam dan dibagi menjadi 12 sesi. Sedangkan untuk literasi bahasa Indonesia 900 poin 9 jam dibagi menjadi 6 sesi juga. Begitu juga dengan literasi bahasa Inggris, terdiri dari 900 poin 9 jam dan 6 sesi. Sedangkan yang terakhir, pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika itu targetnya 2400 poin 24 jam dan dibagi menjadi 16 sesi. Jadi untuk keseluruhan alokasi poin modul akses ini targetnya itu 6000 poin dari masing-masing siswanya. Kemudian setelah itu, setelah diberikan pembahasan modul, menjelaskan submateri yang ada di modul, baik itu submateri atau subtopik, tentor akan menguji pemahaman siswa dengan contoh-contoh soal. Kemudian setelah siswa tersebut bisa memahami subtopik yang sedang dipelajari, kemudian siswa akan dibimbing untuk mengerjakan latihan soal dengan tepat berdasarkan tingkat kesulitan dari mudah, sedang, ke sulit. Jadi untuk latihan soal ini berkaitan dengan poin tadi. Misalnya siswa tersebut belum bisa mencapai target poin yang ada di submateri atau subtopik yang ditentukan, maka siswa tersebut belum mampu untuk mengerjakan latihan soal di subtopik atau submateri selanjutnya. Juga disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Apakah dia mampunya mudah, sedang, atau juga sulit. Kemudian kesimpulannya, semua aktivitas belajar yang telah dilakukan tadi berdasarkan modul akses yang sudah disusun, berdasarkan gamification, berdasarkan poin-poin yang dapat dikumpulkan oleh siswa, semua aktivitas pembelajaran tersebut diatur pelaksanaannya dalam lini masa yang disebut dengan studi planner. Jadi untuk studi plannernya ini, pembelajarannya itu dapat dilakukan dalam 1 minggu 3 kali. Jadi nanti dapat ditentukan, misalnya dalam 1 minggu tersebut, pertemuan pertama akan membahas KPU atau membahas PBM, PPU atau KBM, dan atau pertemuan ketiganya membahas literasi bahasa Indonesia. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan studi planner dari masing-masing siswanya. Kemudian di hari Sabtu Minggu itu juga akan dilanjutkan dengan klinik. Nah, klinik ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang sekiranya belum memahami atau menguasai materi yang sudah dipelajari di pertemuan 3 kali tadi. Jadi misalnya 3 kali tadi
dirasa siswanya belum mampu atau belum cukup untuk memahami materinya, dia bisa mengambil sesi klinik di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kira-kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi semuanya, sukses selalu.